Tayub atau tayuban adalah sebuah seni pertunjukan tari tradisional hasil dari leluhur tanah Jawa. Bahwa di dalam tayuban itu ada tiga unsur yang dilakukan oleh tayub, yaitu pertama ada waranggono, yang kedua yaitu harus ada pengerawit atau penabuh gending, yang ketiga yaitu ada pramugari yang namanya penoto adicoro langen bekso. Dan urutannya yang pertama kali yaitu waranggono, itu harus menari yang istilahnya yaitu gambyong. Setelah gambyong selesai, bahwa yang panoto adicoro yang istilahnya pramugari tayub itu membacakan aturan-aturan atau tata tertib daripada langen tayub itu sendiri. Setelah itu pramugari akan gedok yang istilahnya yaitu akan memberikan sampur pada penari-penari tayub itu sendiri. Dalam buku Bau Warna, Adat Tata Cara Jawa, karangan Dr. Andes R. Harmanto Bratasiswara, disebutkan, seni tayub atau tayuban adalah gerak tari yang dilakukan oleh wanita dan pria berpasang-pasangan. Keberadaan tayub berpangkal pada cerita kadewatan atau para dewa-dewi, yaitu ketika dewa-dewi menari berjajar-jajar dengan gerak yang guyup dan serasi. Menurut Pujo Siswoyo, berdasarkan sejarahnya, tayub lahir sebagai tarian rakyat di abad 11, di mana dalam sejarahnya Raja Kediri berkenan mengangkatnya ke dalam puri keraton dan membakukannya sebagai tari penyambutan tamu keraton. Dulu itu adalah langen bekso yang ada di dalam keraton. Berkembang di dalam masyarakat pada zaman penjajahan kolonial Belanda, yang mana seni tayub akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat biasa, tidak hanya di dalam keraton. Betapa tayub memiliki kandungan nilai adiluhung yang dapat disimak pada buku gending dan tembang yang diterbitkan Yayasan Paku Buwono X. Dalam buku itu disebutkan, tayub telah dipakai untuk penobatan Prabu Suryo Wiseso sebagai Raja Jenggolo di abad 12. Nilai dasarnya adalah kesamaan kepentingan untuk mengapresiasikan kemampuan jiwa dan bakat seni, baik kemampuan sebagai penabuh gamelan ataupun penarinya. Kesamaan ini akan melahirkan keselarasan tayub sebagai suatu bentuk tarian. Hentakan kaki yang sesuai dengan bunyi kendang, lambaian tangan seirama gambang, atau lenggok kepala pada tiap pukulan gongnya. Kesenian tayub di Jawa Timur, khususnya daerah-daerah selatan Laut Jawa, Nganjuk, Blitar, Ponorogo, adalah merupakan budaya adat yang masih eksis dan dilestarikan sampai sekarang. Tayub itu adalah tari pergaulan antara putra dan putri. Semua mengandung perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah itu merupakan satu tari pergaulan putra dan putri. Yang membedakan adalah masing-masing daerah itu mempunyai karakter dan kebiasaan tatanan dalam membawakan pentas tari tayub. Menurut penelitian budayawan maupun sastrawan Dr. Saripan Sadi Hutomo, tayub adalah sebuah kultur atau kesenian yang sudah berumur lebih dari 400 tahun. Sejak adanya legenda Joko Tarub dan Dewi Nawang Bulan
pasca runtuhnya Mojopahit ke pusat pemerintahan Demak Bintoro. Konsep seni tayub berawal dari sejarah budaya adat Jawa era kerajaan Pajang yang mengenang leluhurnya. Tayub, walaupun sebatas hiburan, gerakan tarinya persis gerakan-gerakan bidadari, yaitu lemah lembut yang disinkronisasikan dengan alunan gending-gending dan solah bowo. Meski pada perkembangannya, pergaulan dimaknai secara luas sebagai bentuk silaturahmi. Wujud dari silaturahmi ini berupa ikatan bubuan. Tradisi ini terkait erat dengan peristiwa hajatan, baik pernikahan, hitanan, dan menjadikan kesenian ini identik sebagai pertunjukan resmi dalam hajatan. Itu adalah wujud nilai kebersamaan, gotong royong dari masyarakat di dalam setiap kegiatan, tidak hanya seni saja, kegiatan apapun. Paradoks atau kondisi tayub saat ini tidak lepas dari lemahnya kemampuan masyarakat memahami kebudayaan sebagai dasar dalam proses kehidupan. Kelompok seniman bisa saja mengukuhkan dirinya sebagai komunitas yang otonom dan mandiri. Kalau tayub yang dulu yang kami alami mulai kami kecil, termasuk saya, ini masuk di arena tayub. Sebelum saya itu kursus joget. Yang joget itu sendiri itu kami rasakan betul ada rasa nikmat tersendiri. Itu istilahnya walaupun tidak ada larangan yang masuk, tidak boleh kalau tidak punya ijazah atau sertifikat tayub. Dulu itu mutlak yang masuk itu sudah mengikuti kursus namanya Langen Bekso. Sehingga konon jogetnya itu indah dilihat dan enak dirasakan. Gendingnya pun juga demikian. Kalau dulu memang tayub sangat bebas-bebas sekali, artinya dalam mengganti gending, merubah gending setiap saat belum gending itu selesai. Tapi kalau sekarang tidak. Dari pengetahuan para penggemar tayub dan dari arahan dinas terkait atau yang berwajib, ini tayub ditata. Kalau di Kabupaten Nganjuk tak disebut tayub Padang Bulan yang sekarang itu. Tidak boleh merubah gending sebelum gending itu habis. Tari tayub sering disebut sebagai tayuban untuk masyarakat yang masih uri-uri budayanya sendiri. Pada pelaksanaan tayub tidak lepas dari upacara adat dan berpusat di tempat keramat dengan apa yang disebut punden. Ini adalah merupakan satu adat istiadat budaya dalam rangka menghormati leluhur yang ada di situ. Bahwa satu pertunjukan itu tidak mungkin tidak akan mengganggu lingkungan, termasuk lingkungan yang nampak maupun lingkungan yang tidak nampak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka upacara semacam ritual atau spiritual itu dilaksanakan oleh masyarakat dimaksud. Niatipun sedekah muji syukur Gusti Allah nyuwun pangestu selamat kaliyan Gusti Allah. Di tingkat desa itu ada semacam adat istiadat naluri. Setiap setahun sekali namanya nyadran. Ini ada semacam pedanyangan. Itu kalau tidak pentas tayub itu katanya malati gitu. Atau ada sesuatu yang masyarakat itu tidak berani mengambil risiko. Maksud dan tujuan tayub adalah bersifat uri-uri budaya leluhur terdahulu
agar tayupan itu tidak punah dan selalu eksis, dan para generasi penerus bangsa mengerti akan kiprah para leluhurnya dalam pelaksanaan ritual, sekaligus mengingatkan bahwa leluhur Jawa adalah manusia yang penuh dengan penghormatan, rasa, rumongso, teposliro, yang mempunyai esensi ora mangrutingal. Selanjutnya, manusia Jawa tidak terlepas dari mistik dan para ujub sesaji yang ada di punden-punden yang lazim disebut pamangku adat. Setiap kegiatan itu mesti ada semacam prosesi walaupun kecil yang namanya sesaji gitu. Itu merupakan kelengkapan supranatural yang tidak mustahil, kita itu sepertinya wajib. Kalau tidak diberi itu ada sesuatu gitu. Yang dalam melaksanakannya selalu memakai piranti. Angkatan berawal bagian dalam batang. Apalagi Tayub atau tayuban sebagai sebuah tradisi dalam bentuk tarian, seperti halnya cokek yang dikenal dalam kebudayaan masyarakat Betawi. Meski dari awal tayub adalah seni gambyong istana, pada perkembangannya harus keluar dan tergradasi menjadi seni rakyat. Menurut Sugio Pranoto, sesepuh tayub asal Nganjuk, mengkira tabasakan bahwa tayub mempunyai makna ditoto, ben guyub, atau diatur agar tercipta kerukunan. Tayub itu tidak memandang itu pejabat, itu rakyat, itu semuanya di kalangan tayub itu sama derajatnya. Sehingga pramugari itu bisa benar-benar pandai untuk mengatur sampur ini, sehingga di dalam pelaksanaan tayub itu sendiri bisa berjalan lancar, aman, dan tertib sampai selesai pagelaran. Zaman ke zaman merupakan siklus tentang keberadaan manusia di dunia yang saling berpacu dalam mencari peradaban asli leluhurnya, tidak terkecuali dengan apa yang disebut Rowa Pineda, satu pemahaman manusia Jawa terhadap kultur adat yang tidak melepaskan ngunduh woing pakarti. Seni tayub itu seni yang adiluhung, yang banyak kandungan nilai-nilai yang harus kita ikuti, yang banyak kandungan falsafah hidup ya. Yang utamanya merupakan salah satu tari pergaulan masyarakat yang menunjukkan betapa besarnya rasa persatuan di masyarakat pedesaan, yang ditandai dengan setiap pentas itu kegotong royongan yang terangkat. Pada zaman modern yang sudah memasuki abad ke-21, sudah mulai berubah dari bentuk klasik ke modernisasi atau temporer ke kontemporer. Namun demikian, pesta rakyat yang disebut dengan tayuban tidak pernah bergeser dari konstruksi yang asli, dan tetap pelaksanaan upacara selalu tidak meninggalkan tumpeng robyong sebagai simbol linggayoni asal-usul manusia, sangkan paraning dumadi. Budaya Kejawen menilai tayub kaya akan kandungan filosofis, akan gambaran jati diri manusia lengkap dengan anasir keempat nafsunya,
Dalam tarian itu selalu ada penari pria yang menjadi tokoh sentral sebagai visualisasi keberadaan Mulhimah. Kemudian dilengkapi dengan 4 penari pria pendamping yang disebut sebagai pelarih, sebagai penggambaran anasir 4 nafsu manusia, terdiri atas alwamah, hitam, amarah, merah, sufiah, kuning, dan mutmainnah, putih. Pada prinsipnya punya kandungan falsafah yang kita sebagai penerus dari nenek moyang sepertinya ada semacam kewajiban untuk melestarikan, karena di sana ada kandungan nilai-nilai falsafah, juga nilai-nilai tuntunan hidup ini. Konon ceritanya, kalau kami boleh sampaikan, justru sebelum Islam masuk itu saya sudah ada. Jadi menurut budaya bangsa Indonesia khususnya di tanah Jawa ini. Selain itu, pemeran penari teledek wanita sebagai penggambaran dari cita-cita keselarasan hidup yang diidamkan manusia. Kesimpulannya, untuk meraih cita-cita harus terlebih dahulu mampu mengendalikan anasir 4 nafsu. Hal ini identik dengan pakem dalam sebuah lakon wayang Harjuno Wiwoho, Dewi Suprobo. Bahwa dengan adanya tari tayub atau langen tayub ini yang kita petik itu adalah rasa kebersamaan daripada warga seni tayub itu sendiri. Ya, yang kedua yaitu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membedakan antara derajat, pangkat dalam pergelaran langen tayub itu sendiri. Filosofi tari dengan gerakan-gerakan lembut dan kaki yang selalu jinjit merupakan salah satu gerak refleksi spiritual yang berorientasi kepada ngeker hardaning hawa nafsu, yaitu dengan apa yang disebut nafsu egois, nafsu sombong, nafsu pujian, nafsu keinginan atau berlebihan. Dan itu semua cermin yang dikiaskan oleh sinden terhadap pasangan laki-lakinya, agar dalam meneliti kehidupan tidak arogansi. Sopo siro, sopo ingsun. Orang mendengarkan gending-gending tayub, pasti mereka itu muncul semangatnya. Nah, gending-gending tayub itu mempunyai karakter yang bisa menggerakkan daripada nurani para pendengar maupun pemerhatinya. Di dalam pertunjukan tayub itu tidak ada orang yang merasa rugi. Artinya dalam mengeluarkan uang, mereka itu sebebas-bebas, seakan-akan di dalam saku ini selalu ada uang. Nah, dan hal ini mereka tidak eman, Mas. Nah, inilah satu kekompakan para penggemar tayub yang memunculkan satu kegotong royongan. Banyak sekali filosofi-filosofi yang masih belum kita temukan di era modern ini sebagai bentuk sindiran-sindiran hidup manusia seperti sampur merah, kuning, putih, dan hijau, serta ukel gelung dari sang sinden itu sendiri, sampai kepada cunduk mentul serta bunga melati di atas kepalanya. Semua itu memerlukan waktu dalam mencermati sebagaimana kata sinden itu sendiri sudah dilecehkan sebagai ledek yang tentunya adalah sebuah pemojokan terhadap budaya Jawa.